Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisis kebijakan, yaitu tentang metode kuantitatif analisis kebijakan. Jadi, menurut Erianto, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur serta secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Poin pertama yaitu adalah pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika, sains, dan penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain satu, hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Dua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Dan tiga, memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Pendekatan etnometodologis, meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari masyarakat, mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat historis dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi cenderung untuk menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa memanfaatkan realita. Yang kedua yaitu adalah sebagai alternatif dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi. Pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan stakeholder sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji. Kemudian, analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah satu, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada dan memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Tiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Participatory Rural Appraisal atau VRA. VRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Pada periode 1970-an, para pakar banyak memanfaatkan metode dan pendekatan riset survei. Dewasa ini muncul kesadaran di kalangan pakar dan praktisi bahwa metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami masalah pembangunan pedesaan. Sebagai suatu istilah, memahami desa secara partisipatif atau participatory rural appraisal mencerminkan adanya perkembangan kelompok, pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam VRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Kemudian adalah Focus Group Discussion atau FGD.
merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk. Layanan konsep, iklan, ide atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengetahuan interaktif, di mana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Dalam FGD biasanya terdapat suatu topik yang dibahas dan didiskusikan bersama. Prinsip-prinsip FGD diantaranya: 1. FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara atau obrolan. 2. adalah grup bukan individu. Dan 3. FGD adalah diskusi terfokus bukan diskusi bebas. Kemudian adalah analisis prospektif AV. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Prospektif berasal dari bahasa Prancis yang bila diterjemahkan adalah ke dalam bahasa Indonesia menjadi affective and proactive approach, atau bila diterjemahkan dalam satu kata yang sepadan adalah foresight. Karena kata proaktif jarang digunakan. God 1999. Kemudian Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saiti pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Baiklah, sekian hasil dari tugas mata kuliah analisis kebijakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.